kayaknya seminggu, udah seminggu lebih lah kita pindah kantor baru sebenarnya. Oke, saya akan menceritakan beberapa hal memang kenapa saya diundang di sini memang kata teman-teman, eee, boleh menceritakan dari Mas Oni sendiri tentang sampai di Jakarta gimana sekarang itu seperti apa ya? Jawabannya memang ya terima challenge aja, Bro. By the way di sini discuss aja ya. Jadi nggak yang sampai formal-formal banget takutnya nanti obrolannya jadi kaku. Jadi santai aja ya. Iya, Mas. Oke. Jadi kalau misal di tercantum di interior design race sendiri kalau misal ada beberapa poinnya tentang persaingan ya pasti semua orang bersaing untuk menjadi yang lebih baik pastinya. Jadi bersaing tuh kalau dari stepku dari kota ke kota, kantor ke kantor mencari pengalaman ke pengalaman lainnya tuh memang harus ada challenge dulu. Kalian mau nggak untuk menerima challenge itu dulu? Jawabannya mau atau enggak. Kalau enggak ya udah kalian stuck di situ gitu. Jadi ya motivasiku adalah sejauh apapun mau mau di Dubai mau dimanapun ketika emang challenge-nya besar aku pasti ambil gitu. Bukan poin dari duitnya atau poin dari jabatanku apa enggak. Sebenarnya challenge-nya seberapa besar. Jadi ketika aku ke Jakarta pun ditawarin CEO di Lifetime waktu itu belum ada konsultan sama sekali waktu itu cuma pakai freelance. Aku salah satu freelancernya. Ya aku nggak ngelihat dari sisi duitnya, jabatannya, atau Jakarta head on atau apalah itu aku nggak ngeliat itunya gitu. Aku melihat bahwa di situ ada challenge di mana memang perusahaan dari nol gitu. Mari kita buat sesuatu hal yang menjadi lebih baik untuk mengembangkan perusahaan. Dari situ aku belajar gitu sampai sekarang ini sampai segede ini alhamdulillah ya aku temenin beberapa teman-teman sama temenin CEO untuk maunya apa arahnya kemana kita harus ngapain 5 sampai 10 tahun ke depan even buat aku sendiri itu juga sih terpenting jadi apa namanya untuk persaingan jangan apa ya kalau bersaing di dunia desain kadang beberapa orang yang ngobrol bahwa aku selalu ini Mas jiper lah, karyanya nggak baik dan lain-lain lah. Terus mereka malu lah, mereka down, stuck dan lain-lain. Itu adalah satu hal yang harusnya kalian mulai benerin. Seharusnya nggak boleh dengan kata-kata seperti itu. Harusnya mau apa enggak. Dimanapun kalian berada, jauh dari keluarga pun sikat gitu. Kalau aku sistemnya gitu, ya tabrak aja dulu gitu. Baru gitu tahu kita ngerasain apa itu setelah itu kita bakal tahu, oh ternyata begini hasilnya. Tidak ada satu hal yang merugikan event itu aku harus keluarin uang, tapi itu hal yang bermanfaat bagi kita sendiri. Tidak ada sehari pun aku tidak pernah menerima kerugian, pasti keuntungan gitu. Terus ada beberapa dari orang yang bilang posisiku sekarang enak, beneran ada dari beberapa temanku di seangkatan di universitas lain gitu. Kebetulan interior ini ya di zamanku aku nggak tahu nih zaman sekarang di zamanku tuh aku temennya banyak gitu dari Trisakti, dari di si Jogja, dari si Bali itu tuh banyak banget teman-temannya gitu. Jadi terus kumpul lagi dan lain-lain terus ngobrol enak ya jadi Oni gitu. Menurutku ya bukan enak gak enak sih gitu. Maksudnya kalian tahu nggak dari masa sebelum aku di sini tuh aku ngapain aja gitu dalam waktu singkat seperti itu tuh matiannya seperti apa menggapai cita-cita menggapai cita-cita tuh seperti apa gitu jadi bersaing tidak hanya dari sebuah sisi sisi desainer kompetitor lain jadi kalau satu angkatan misal 36 orang kalian tidak harus bersaing di 35 orang itu di luar sana kalian harus bersaing dengan mindset kalian sendiri sebenarnya gitu kalian mau nggak kalian mampu nggak. Terus aku bilang ketika temanku bilang, "Enak ya kamu sekarang di dan lain-lain ya, ya laki lah, beruntung lah," gitu. Terus ya benar kata kata siapa Deddy Corbuzier kayaknya, aku pernah lihat ininya, video dia. Tidak ada keberuntungan, Bro. Sebenarnya itu tidak ada keberuntungan, yang ada adalah kemampuan bertemu dengan kesempatan. Dah, itu yang benar. Jadi ketika aku mampu, terus aku bertemu dengan kesempatan, terus aku sikat, jadilah sesuatu. Jadi kalau mau dengan persaingan seperti itu ya bukan bersaing tidak sehat ya gitu. Kalian bukan ngoyoh untuk aku harus ini dan lain-lain terus sampai tabrak sana tabrak sini. Tapi lihat bersaingnya bersaingnya secara secara
kalau aku bilang tuh ada bersaing, ada kerja cepat, ada kerja cerdas, ada kerja berat gitu. Ada beberapa kerja itu ya. Coba coba kamu mulai berpikir cara bekerja cerdas seperti apa gitu. Jadi nggak melulu kita harus capek sebenarnya gitu. Nah, ada tim, ada temen yang bisa kalian ajak discuss, ada beberapa koneksi, nggak hanya dari desain interior doang. Aku sangat-sangat berteman dengan bisnismen semua orang di dunia sampai ya, sering ngobrol sih. Aku basicnya orangnya sering ngobrol di Bali. Aku punya bisnismen di Surabaya dan lain-lain. Dari situ aku bisa sharing tentang apa yang aku punya dan dia yang sekiranya bakal dicurhatin gitu loh. Jadi nggak melulu kalian harus bersaing, terus kalian berkompetisi, terus kalian fokus di dunia desain gitu. Sebenarnya aku ngelakuin beberapa aspek yang di luar dari itu. Aku berteman dengan ini, menerima masukan, even aku coaching tentang ini dan lain-lain gitu-gitu. Itu satu hal yang merubah mindsetku sampai detik ini, bahwa selama ini ilmu kuliah setelah aku lulus jauh nggak ada, ya ilmu kuliah sedikit yang bisa dipertaruhkan di lapangan, di dunia kerja. Tapi dunia kerja tuh wah, lumayan gila gitu. Aku wisuda tanggal Februari 2017. Sebenarnya aku lulus 2016-an mungkin. 2017 pas biasanya kan kalau wisuda seneng-seneng ya, foto-foto, nyanyi-nyanyi, teriak-teriak. Di situ dulu masih heboh ya. Inilah apalah, ada jurusannya yang ini itu dan lain-lain gitu. Abangku tuh datang, kebetulan abangku tuh seniman juga, seniman di Bali. Abangku datang sama orang tua aku udah, terus dia sambil foto-foto, congrats ya, selamat, bla bla bla. Terus sambil dia bisik-bisik sama aku, hati-hati dunia kerja kejam loh gitu. Terus dia bilang gitu, terus aku pikiran, wah, anjir, ya udahlah gitu. Udah, jadi aku nggak basa-basi, aku langsung cut, langsung nggak pakai having fun atau apapun itu yang membuang waktuku, farewell lah apapun itu di Solo waktu itu. Jadi aku cut, terus aku langsung balik ke Surabaya. Jadi aku nggak mau buang waktu gitu. Dari situ aku langsung kerja. Jadi udah capek bro, udah saatnya kalian harus berubah, udah saatnya kalian harus memikirkan tentang masa depan. Apalagi COVID lagi. Wah, aku ngebayangin tuh jadi angkatan kayak kalian tuh ya, baru lulus itu gimana coba gitu. Aku memikirkan hal itu sampai aku harusnya kita menaikkan, harusnya kita mempunyai ide sesuatu, harusnya kita membuka lapangan kerja dan lain itu pikirannya sangat-sangat meluas gitu loh. Gitu. Untuk dunia persaingan sendiri, hati-hati ya. Aku tidak akan pernah meremehkan fresh graduate seperti yang pernah kita ngobrol waktu itu. Aku tidak akan pernah meremehkan siapapun orang di balik sana gitu. Jadi kalian harus berhati-hati di dunia sekarang tuh, apalagi teknologi sangat mendukung bahwa akan selalu timbul orang yang lebih kreatif daripada kita, dan seharusnya kalian udah tahu posisi seperti itu, harusnya kalian seperti apa itu. Jadi hati-hati aja. Takutnya kalau misalnya memang kalian lebih unggul daripada mereka, kalian malah down, kalian malah melakukan gimana ya, melakukan caranya untuk menyaingi dan lain-lain tuh. Harusnya kalian mulai siap dari sekarang bahwa gak boleh ngeremehin orang lain. Even adik kelasku, kan aku sebelumnya ngobrol sama kalian ya, meskipun kalian 2018 6 tahun beda dari aku pun, kalian bakal jadi seorang yang menurutku kalau misalnya memang punya tujuan dan masa depan yang jelas, pasti akan kalian menjadi seorang menurutku. Itu sih. Terus dalam bersaing sendiri, ya aku selalu menempatkan persaingan itu di kelas senior. Kalau aku sendiri ya. Jadi senior tuh interior designer ada siapa aja di Indonesia, ada beberapa orang, misalnya ada si A, si B, si C yang kalian bakal udah tahu, yang pernah aku sebutin sebelumnya. Kalian bisa cari tahu sih di internet siapa desainer interior. Ada ID12, ada interior designer yang terkenal di Indonesia, ada Asia, ada luar gitu-gitu. Aku biasanya menempatkan diriku, kalau bisa aku sederajat dengan mereka gimana caranya. Dari situ aku mempelajari kompetitor, dari karakter desainnya, dari caranya dia mendesain, dari caranya dia mengeluarkan sesuatu karyanya, dari caranya dia membuat garis, memberikan warna, itu aku pelajari betul dari kompetitor. Sampai dia membuat sebuah interior dengan rasanya dia, kenapa dia buat seperti itu, aku cari tahu betul. Sampai biografinya aku cari tahu betul kenapa nih orang membuat karya seperti itu sebenarnya. Jadi untuk mempelajari persaingan nggak usah. Kalau aku sih, kalau aku bersaing di seangkatan dan lain-lain enggak ya. Cuman
ketika aku mau lebih dari itu, aku menempatkan diriku sekelas si senior, biar akunya jadi mau belajar gitu loh, jadi bener-bener aku harus nyanyiin dia, aku harus serata sama dia, aku harus tahu dia ngapain ketika ada project dan lain itu, aku pelajari betul kompetitor. Dengan cara apa, ya ada internet, ada teman, eee, ada Instagram, dan aku bisa DM beberapa desainer senior dan dibales, gitu. Ada pernah Erwin Hawawinata tuh, aku pernah ngechat kalau tahu dia dia arsitek dan interior klasik. Aku ngefans sama dia, terus aku chat gitu, aku chat dan dibales, kita chat-chat-an gitu. Jadi nggak melulu gimana ya, nggak pede lah, apalah gitu, ya pede aja gitu. Aku selalu menempatkan diriku di mana posisiku berada, aku ini loh dan aku mau belajar gitu. Aku selalu seperti itu. Nah, ketika aku bisa bersaing, bisa, merubah mindset-ku untuk mempelajari desain-desain itu tuh mindset-ku berubah. Mindset-ku berubah untuk, harusnya aku menyaingi dia, harusnya aku lebih dari dia. Kenapa? Karena regenerasi, Bro. Suatu saat kita semua akan mati. Kita semua akan mati. Jadi ketika senior mati duluan, siapa yang akan menggantikan? Di bawahnya. Setelah di bawahnya yang mati duluan, siapa yang mati? Siapa yang akan meneruskan di bawahnya, terus 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 regenerasi gitu. Jadi aku pun buat komunitas interior di Jakarta, setiap bulan kita kumpul untuk discuss doang, mengeluh kesahkan interior di Indonesia seperti apa. Tapi pas COVID lagi vakum ya, jadi emang Jakarta lagi PSBB terus berulang-ulang, jadi ditunda untuk pertemuannya. Nah, jadi kenapa komunitas itu ada? Sebenarnya kita harus mempersiapkan di mana titik ketika generasi itu udah mulai siap dan muncul. Kalau kita tidak mempersiapkan dari sekarang, mau kapan lagi gitu. Kalau misalnya senior kalian misal mati nih, siapa yang menerusin gitu. Tapi mindset kita di perkumpulan tuh, atau aku pribadi mindsetnya agak general gitu, kayak generalnya Indonesia. Siapa yang harus nerusin Indonesia nih? Indonesia nggak boleh berhenti. Indonesia tuh punya potensi ini A, B, C, dan E itu tuh banyak banget nih digali. Beberapa teman-temanku yang desainer sampai menganalisa di Indonesia lah, sampai jalan-jalan ke sana sini lah, itu tuh banyak teman-temanku. Jadi ya siapa lagi kalau yang bukan nerusin Indonesia ya, kalau bukan kalian gitu. Siapa lagi yang bikin Indonesia dari tahun ke tahun harus lebih maju kalau bukan kalian gitu sebenarnya. Jadi mindset itu ada di aku sama di perkumpulan tuh ada banget. Harusnya itu kita begini, 10 tahun ke depan itu begini. 5 tahun ke depan kita begini, 20 tahun kita begini. Sampai generasi selanjutnya tuh bakal ngapain itu tuh ada sebenarnya. Nah, aku mempercayakan suatu hal kayak apa ya? Kayak apa sih namanya? Aku lupa, kayak hukum alam gitu, timbal balik gitu. Apa yang aku pikirkan sekarang akan terjadi di 5 tahun kemudian gitu. Apa yang aku pikirkan sekarang untuk 5 tahun kemudian itu ada. Apa yang aku pikirkan sekarang untuk tahun depan pasti terwujud gitu. Nah, biar aku nggak lupa, aku menuliskan sesuatu di dompet biasanya. Itu zaman kuliah aku nulis. Jadi zaman kuliah pas lulus aku menuliskan sesuatu. Aku nulis apa waktu itu ya? Aku nulis sesuatu hal kayak aku harus jadi desainer, desainer senior. Kalau bisa emang aku mengeducate, aku ngajarin orang, aku ngasih tahu orang basic desain tuh begini-begini, itu aku menuliskan sesuatu di saat kuliah. Aku tulis di kertas, aku taruh di dompet. Aku taruh di dompet. Uh, Sembari berjalan aku lihat terus, terus ganti dompet. Pas ganti dompet, akhirnya tulisan itu hilang, entah kenapa. Di saat itulah aku jadi head. Itu aku mencari sesuatu ketika aku menikmati sebuah proses dan aku betul-betul dan beneran menggapai mimpi itu tuh benar-benar wujud. Tergantung dari kalian sebenarnya. Tergantung dari kita semua sebenarnya. Kalian benar-benar mau nggak menjalani itu? Kalian benar-benar sungguh-sungguh atau sekeras mungkin nggak untuk menggapai itu? Tidak ada kata tidak sebenarnya. Yang ada yes. Ya udah aku ambil, ya udah aku ambil. Tapi santai ya, boleh saya lihat keadaan sebenarnya kalau aku. Oke dan oke. Udah. Terus yang persaingan berikutnya adalah ada beberapa hal yang seharusnya kalian pikirkan, mana yang bersaing, mana yang tidak sebenarnya. Mana yang bersaing, mana yang tidak. Contohnya, aku tidak melulu bersaing tuh. Aku tidak melulu bermusuhan ataupun harus mengalahkan si A atau si B, itu nggak melulu seperti itu sebenarnya. Kenapa nggak mindsetnya dirubah bahwa kita bisa kolaborasi gitu. Kenapa harus
Kenapa harus bersaing di saat kalian membutuhkan seseorang lain untuk, "Ini loh ahlinya, yuk kolaborasi," gitu. Kalian diciptakan, kadang nih aku ngobrol sama temenku ada, aku ngobrol, dia dia ahli di art, kalau aku ahli di technical misal, dan aku ahli di sistem, even juga ngedesain gitu. Kenapa harus berjalan sendiri-sendiri kalau misalnya kita berkolaborasi? Tidak harus selamanya berkolaborasi, tapi kan ada satu momen di mana memang harus berkolaborasi. Dari situ namamu akan menjadi tinggi daripada kamu berdiri sendirian gitu. Lebih baik menurutku daripada bersaing-bersaing yang A, B, C, gua harus begini, gua harus begitu dan lain-lain gitu. Coba ungkapkan di sebuah perkumpulan atau seseorang yang satu bidang dengan kalian ataupun beda bidang lainnya. Pasti akan ada solusinya lah. Jangan pernah dipikirkan sendiri menurutku mah. Kalau bersaing mah nggak melulu kalian sendiri gitu. Bersaing bareng-bareng. Even aku di lifetime, ya nggak pernah tuh aku mikir sendirian gitu, nggak pernah. Jadi semua orang, berpuluh-puluh orang di kantor, kita memikirkan bersama, memecahkan solusi bersama gitu, nggak pernah sampai aku memecahkan sendiri. Bukan berarti aku head, bukan berarti aku prinsipal, terus aku tahu segalanya gitu. Aku baru umur berapa bro? Aku baru sama kalian aja cuma beda 6 tahun gitu. Sementara prinsipal di luar sana umur 40, 50. Di Jakarta aku ketemu kalau prinsipal arsitek interior umurnya 40, 50. Aku di angka 2 masih umurnya. Jadi emang pengalamanku belum sejago mereka juga. Cuman aku mau dan aku bisa belajar gitu. Jadi apapun yang kalian pikirkan nggak melulu harus kalian sendirian. Ada teman-teman, ada circle kalian sejauh apa sih? Kalau aku dulu zaman kuliah circle-nya aku gedein. Circleku Solo udah. Solo itu sampai aku kenal banyak orang. Banyak banget. Aku kan dulu kan aku dari keluarga sederhana sebenarnya. Aku dari keluarga sederhana. And then aku harus membiayai hidupku sendiri di Solo. Terus akhirnya aku kerja di kafe, kalau tahu di daerah Sambeng gitu loh, deket stasiun, deket rel. Aku kerja di coffee shop di situ. Ternyata di situ tuh jadi perkumpulan komunitas, perkumpulan apa, sampai sekarang kumpulanku ada koneksinya sampai sebanyak itu teman-temanku. Jadi tergantung kalian untuk memperbesar circle tuh, dari membesar circle semakin banyak orang yang kenal, semakin banyak. Aku nggak hanya temenan sama anak interior doang loh gitu. Aku temenan sama arsitek, anak produk, apalagi interior designer pasti. Terus ada beberapa desainer yang desain furniture, iya. Anak-anak kasa tuh yang menang-menang kasa. Aku temenan sama mereka, deket malahan. Terus anak-anak TKMDI, oh banyak banget aku malah kenal. Itu tuh memang sengaja aku perbesar circle-nya sehingga aku tahu dari beberapa perspektif, dan ketika aku mencari pendapat aku harus seperti apa gitu. Gak melulu kalian doang kok sebenarnya. Jadi desainer jangan jangan terpaku, oh aku harus mengeluarkan karya seperti ini dan karakter seperti ini, idealis biasanya tuh. Itu anak fresh graduate tuh biasanya penyakit tuh. Jadi boleh sih, menurutku saranku ya, boleh boleh dengan sangat boleh menciptakan idealis, cuman ingat, idealis itu tumbuh ketika kalian sudah menjalani sebuah proses. Idealis itu tumbuh ketika kalian sudah melewati hal-hal yang kayak, oh ternyata orang lain begini, oh aku begini, oh lingkungan begini, oh Indonesia begini, oh dunia begini. Dari situ timbullah kalian idealis. Idealis tumbuh karena kesempatan itu ada. Karena memang peluang itu ada, kalian lakukan itu berulang-ulang sehingga orang tertarik, timbullah idealis. Jadi banyak hal yang beberapa orang yang selalu selalu lulus kuliah tuh, eh, apa namanya, dia memberikan karya yang, eh, desainnya ya udah kayu-kayu, nggak mau aku besi, itu tuh banyak loh di zamanku. Itu masih ada beberapa orang yang aku lihat. Beda ya sama seni rupa murni. Kalau seni rupa murni mah benar-benar harus melihat karakternya seperti apa, melihat dirinya bagaimana tuh begitu. Karena aku basic dari kecil memang seni rupa sama abangku. Jadi sangat-sangat beda seni seni rupa sama anak desain tuh. Desain sama arsitektur pun beda gitu. Jadi jangan pernah melakukan hal seperti itu sih menurutku ya. Tapi kalau kalian mau coba, mah monggo gitu. Terus uh, apa namanya, kalau membaca membaca kondisi
membaca kondisi tentang di Indonesia ya sebenarnya ya. Eee, ya kalau kalau zamanku ya, kalau zamanku tuh aku nggak tahu sih sekarang tuh seperti apa. Beruntunglah ketika di zamanku, ada interior design dan aku lulus langsung bekerja gitu loh. Jarang loh temanku yang nganggur itu, jarang banget. Aku tanya teman-temanku yang universitas lain itu jarang banget. Even, eee, kampus manapun tuh yang lulus terus nganggur bentar itu jarang banget. Even ini ya, ada beberapa temanku memang di interior terus ternyata, jalannya bukan di interior, ke bank gitu-gitu, ke asuransi gitu, itu ada sebenarnya gitu. Malah aku kata-katain, malah aku bully anaknya, "Percuma kuliah interior." Gitu-gitu. Jadi ada beberapa, tapi aku menemukan jarang. Jadi kalian beruntung bahwa interior tuh sangat dibutuhkan sekarang di Indonesia sebenarnya. Untuk tahun sekarang, banyak banget. Sekarang orang tuh udah mulai paham bahwa, mereka tidak bisa mendesain sendiri gitu. Mereka butuh kalian, mereka butuh orang yang emang bener-bener paham. Betul paham kuliah 4 tahun beneran. Ora mung celingak-celinguk, teko mulih, ngono-ngono tok. Jadi bener-bener paham ketika aku tanya interior vibes, feel, dan, mindset sebagai, interior designer itu tuh bener-bener paham tuh orang masyarakat Indonesia tuh butuh itu. Kenapa sih harus ada interior designer? Kenapa sih harus ada arsitek? That's why kalian adalah orang satu-satunya yang harus mengeducate sehingga Indonesia maju, gitu caranya. Jadi, seminar-seminar seperti itu makanya aku selalu senang bahwa ini diadakan untuk mengedukasi orang gitu, sehingga masyarakat paham. Terus ada pertanyaan lagi, terus Mas, ada orang atau beberapa klien yang udah tahu Pinterest gitu. Udah tahu Pinterest, terus mereka bilang bahwa ngapain gua manggil desainer orang nggak ada Pinterest, gua tiru aja dan lain-lain. Itu ada beberapa mindset-mindset orang seperti itu. Pinterest kan membuka apa ya, membuka jendela dunia untuk melihat desain kan sebenarnya. Kalian mencari desain apapun atau mencari sebuah inspirasi kalian dari Pinterest sekarang. Pinterest googling, Behance kalau enggak, dan lain-lain itu banyak aplikasi bermunculan. Cuman uh, yang harus kalian edukasikan adalah ketika kalian melihat sebuah referensi desain di Pinterest or something, uh, jadi si klien ini akan menggiring ke kalian bahwa kalianlah yang orang yang bisa menerjemahkan gambar itu ke dalam rumahnya sebenarnya. Bukan melulu Pinterest contoh sama dia, enggak. Ketika dia melihat sebuah backdrop bed, terus mereka lihat di Pinterest terus manggil tukang wujudin. Ya bagaimana, apa kabar dengan sisi yang lain? Apa kabar dengan sisi depannya gitu loh. Apakah cocok dengan yang sekarang gitu loh. Itulah fungsi kalian sebenarnya. Mau aplikasi apapun, mau se eh, mau seteknologi semaju apapun, even nanti 10 tahun lagi, aku yakin bakal ada aplikasi yang mendukung untuk interior designer mendesain hanya waktu sekejap, detik, gitu itu bisa aja terjadi. Jadi ada beberapa orang yang menanyakan kamu kalau teknologi selalu muncul, terus kita bakal bakal benar-benar tidak bisa melakukan apapun, kita benar-benar nggak ngedesain kalau misal memang ada aplikasi ngedesain dan masyarakat udah mulai paham dan lain-lain, gimana mas gitu. Teknologi diciptakan untuk membantu untuk membantu keseharian manusia gitu. Itu yang jangan pernah takut karena robot tidak akan pernah seperti manusia. Manusia yang digunakan otaknya, bro. Sangat-sangat benar otaknya. Tapi ketika kalian otaknya tidak mau berpikir amsyong, kalian kalah sama robot. Pasti. Jadi gunakanlah otak kalian sebaik mungkin. Jangan sampai bisa melakukan apa yang robot bisa lakukan gitu loh. Kalau emang menggambar ya udah menggambar dan lain-lain. Tapi robot kan nggak tahu cara membuat sebuah komposisi ketika desainnya tropical dicampur dengan gaya Dubai. Misalnya kayak gitu-gitu kan robot nggak mampu untuk melakukan hal itu. Tapi otak kalian mampu gitu loh. Itu yang tidak bisa dilakukan dengan teknologi. Mau Pinterest mau apapun tuh itu hanya reference image gitu. Jadi fungsi kalian adalah menciptakan sebuah desain baru, tidak meniru, tapi kalian melihat sebuah reference image lalu kalian kembangkan gitu. Dunia udah mulai apa ya, berlomba-lomba untuk menciptakan sebuah teknologi sehingga sangat-sangat membantu semua bidang gitu. Jadi ketika kalian otak tidak tidak pernah berpikir next step, ya kalian akan berhenti di sini sekarang gitu. Kayak tadi ya aku ngobrol ya tadi briefingnya sebelum acara dimulai ya, berubah atau mati gitu. Wah itu sadis sih, itu pesan-pesan dari
pesan dari, temenku pernah bilang, terus ada beberapa kayak abangku pernah bilang, "Berubah atau mati," gitu. Ya berubahlah gitu, aku nggak mau stuck pastinya, gitu. Terus, eee, yang dibutuhkan untuk bersaing pastinya aku nggak muluk-muluk sih, kalau skill kan udah di kampus ataupun di dunia kerja udah diajarin dan lain-lainnya, pasti. Jadi, aku cuma titip satu sih, mental gitu, mindset, mental gitu. Kalian mampu nggak kalau misal, eee, tiba-tiba disuruh ini, disuruh ngedesain lobby terus jiper, "Wah aku nggak bisa deh," dan lain-lain, orang kalian nggak pernah coba kok gitu. Ini ada cerita baru, aku sekarang di Lifetime. Lifetime kan sekarang, desain departemen jadi unit bisnis sendiri, di bawahnya unit, desain departemen tuh ada banyak. Ada interior design udah ada sebelumnya, yang baru tuh ada arsitektur, desainer kabinet, lighting designer, terus, render visual. Jadi dipecah udah divisinya. Jadi visual sendiri sekarang. Jadi udah banyak banget orangnya di Kemang itu kantor baru. Nah, aku karena beberapa divisi baru, aku nyemplung. Interior aku pegangin temenku. Jadi interior urus saja beberapa hal yang lain-lain yang selama ini pernah kita lakukan, dia yang pegang interior, sekarang aku loncat. Aku loncat ke arsitektur. Karena divisi baru, ada beberapa divisi baru, kabinet dan lain-lain yang nggak bisa aku tinggalkan, sistem dan lain-lain, jadi aku tetap backup. Tapi aku lebih banyak nyebur di arsitektur. Karena aku begini ya bro ya, jadi di sini fungsi aku adalah membantu perusahaan untuk menggapai mimpinya, kemana perusahaan berjalan, kemana 5 tahun sampai 10 tahun ke depan perusahaan akan mau kemana nih, mau sampai berapa orang yang akan kita kerjakan gitu. Kalau bisa 1.000, kalau bisa 1.000 desain departemen orangnya dalam 5 tahun ke depan. Sekarang baru kan udah dipecah ya, desain departemen baru 35 orang. Arsitekturnya 4, interior designer yang paling banyak. Terus ada gambar kerja 2D, desainer kabinet ada, desainer lighting ada, jadi udah terpecah. Apa namanya, tugasku di sini untuk membantu gimana caranya lifetime design 5 tahun sampai 10 tahun lagi untuk menggapai mimpinya, yaitu mengedukasi tentang interior designer ataupun interior ke masyarakat, tidak hanya di Indonesia, tapi di luar sana, mendunia, se-Asia ataupun luar dan lain-lain gitu. Sudah saatnya ya Indonesia berubah sih. Nah, di sini peranku dari zaman kuliah, mungkin kakak kelas tahu lah. Jadi aku sering sering banget curhat sama kelas tentang fungsiku diisi apa, fungsiku di interior apa, aku harus ngapain dan lain-lain gitu. Aku sering banget curhat sama kelas dan aku punya mimpi begini mas, aku punya mimpi begini mbak, dan lain-lain itu banyak. Yang kalian ngelakuin podcast tuh kayak Ninggar, Dennis, gitu itu udah tahu aku gimana kan. Jadi di sini salah satu tempat yang memang nama CEO-nya Lifetime namanya Fauzan, dia akrab banget sama aku, jadi sering bareng sama aku juga. Terus dia salah satu orang yang menemukan aku pas aku dari Bali ke Jakarta. Dia mampu untuk mendukung aku mempunyai mimpi dan mimpi itu diterapkan ke perusahaan ini gitu. Dia punya mimpi, aku punya mimpi, terus digabungin jadilah perusahaan ini, terus dipecah unit bisnisnya, unit desain departemen. Mimpinya apa lagi nih? Begini mas gitu. Jadi dia tanya, selalu CEO itu tanya, mimpinya apa lagi nih? Begini mas, buka begini, buka begitu. Terus gimana caranya? Hire orang, hire ini gitu gitu. Terus di mana kelemahannya, di mana weakness-nya, di mana kekuatannya, di mana peluangnya dan lain-lain itu aku pelajari betul. Jadi nggak hanya di sebuah desain aja, jadi emang harusnya di lifetime tuh peluang besarnya tuh membuka apa lagi sih itu selain interior gitu. Interior kita udah ya kayak bukan bukan gimana-gimana ya, maksudnya kayak ya udahlah emang udah kita ciptakan sistemnya, flow-nya. Jadi kayak emang manufacturing proses. Jadi emang kayak ketika ada klien datang desain tuh udah kita ciptakan berjalan dengan sendirinya gitu. Seret sampai deal sampai WST gitu. Jadi memang sesuai dengan proses gitu. Jadi kliennya juga menikmati prosesnya, menikmati step-nya gitu. Jadi ya udah tutup mata lah sebenarnya. Aku sama head-head lain udah menikmati proses yang udah kita ciptakan selama 3 tahun terakhir ini. Tapi untuk yang divisi-divisi baru mulai kayak ke arsitektur aku nyemplung, jadi emang ke lapangan, kontur tanah, sampai bla 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 yang memang di kampus gak pernah diajarin.
Meskipun cuma ada fisika bangunan diajarin, tapi itu pun masih banyak hal-hal yang di lapangan sana aku belajar ulang sebenarnya. Jadi, eee, aku nggak akan pernah berhenti sampai di interior doang, apa yang bisa aku gali sampai sampai ngedesain jembatan kalau bisa. Karena aku suka ngedesain, Bro. Jujur jujur aja aku sangat-sangat suka ngedesain. Jadi dimanapun aku berada tuh, kalau bisa aku melihat sebuah desain. Kalau kalau misalnya aku di hutan gitu, aku pasti berimajinasi ketika aku membuat sebuah rumah pohon, naik tangga dulu, nanti aku desain begini dan lain-lain. Jadi imajinasinya jalan terus-menerus dimanapun aku berada. Aku berangkat kerja, pulang kerja, imajinasiku selalu jalan gitu. Kenapa kenapa aku harus naik motor dan lain-lain gitu. Sampai aku pernah ngobrol sama temenku, jadi apa ya, Bro, ya, eee, yang aku pikiran sekarang nggak hanya sebuah desain interior, jadi lingkupnya kalau misalnya tentang desain aku sangat suka pasti. Contoh, kita pernah ngobrol tentang aku meeting head jadi desain departemen, terus head-head-nya aku kumpulin, anak-anak head 3D, head 2D, head arsitektur, itu aku kumpulin, head lighting, head kabinet, aku kumpulin semuanya. Terus kita ngobrol-ngobrol sambil meeting, akhirnya kita ngobrol-ngobrol. Terus ada yang iseng ngobrol sama kita bahwa 5 tahun sampai 10 tahun lagi itu nggak ada ceritanya galon galon Aqua, tahu ya? Galon Aqua diangkat terus kayak begini tuh. Itu nggak ada lagi tuh ceritanya, udah norak gitu. Itu udah berapa tahun yang kita gunakan tuh selalu selalu seperti itu dan menyusahkan orang gitu. Ya nggak sih? Jadi jangan 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 membuat sebuah barang yang emang manusia tuh berat membawa suatu. Iya, kalau misalnya kalian masih muda di rumah. Kalau nenek-nenek di rumah siapa yang mau angkat? Gak ada anak mudanya, kan kasihan nenek-nenek ngangkat galon, Bro. Gitu kan. Jadi pernah ngobrol kayak gitu sampai akhirnya ada yang menyeletuk ke temanku, ya 5 tahun lagi pasti ada satu robot yang ngangkat galon, sret sret sret, terus naruh galon gitu. Terus aku mulai nyeletuk karena aku suka ngedesain ya, terus aku bilang, "Kenapa nggak refill galon itu jadi satu sama galonnya, jadi orang tinggal taruh, mencet airnya, selesai." Jadi refillnya nggak hanya galon doang, tapi mesinnya juga. Mencet, ambil, selesai. Kalau habis, ya udah itu dibawa, nanti datang lagi gitu. Nggak perlu ngangkat-ngangkat balik. Kalau nggak desainnya dibalik, nggak perlu sampai ngebalik-balikin galon kan. Maksudnya hal-hal hal-hal yang kalian sering ngobrol-ngobrol bercanda seperti itu sebenarnya itu sangat bermanfaat bagi kalian gitu. Harusnya harusnya di circle kalian di dunia desain melakukan hal-hal yang imajinasi yang nggak biasa. Ngobrol dan itu 5 tahun ke depan akan menjadi 5 tahun ke depan akan menjadi kenyataan, itu kalian akan luar biasa pastinya gitu. Aku pernah ngomong satu hal di 5 tahun belakangan ini. Aku pernah ngomong satu hal tentang sistem proses apa gitu, aku lupa. Terus tahun kemarin ternyata ada buku, aku baca buku, ternyata ada orang yang sudah menciptakan itu. Jadi aku kan kayak, oh ternyata aku sudah memikirkan satu hal dan orang lain juga memikirkan itu, terus dia bukukan loh. Terbitannya tahun berapa gitu. Jadi aku mikir duluan, terus tiba-tiba 5 tahun kemudian ada bukunya gitu. Jadi tidak melulu hal kalian harus di depan laptop ataupun kertas dan lain-lain. Coba kalian keliling dunia kalau bisa, keliling ke tempat apapun, mencarilah sebuah imajinasi gimana caranya kalian berada, gimana kalian melakukan satu hal untuk mengaplikasikan imajinasi kalian, mulai tuangkan ke kertas, mulai tuangkan ke dalam apapun, even itu komputer, meskipun itu tidak berduit atau tidak ada kliennya, jadi kamuflase, kalau kliennya nggak ada gitu. Terus kalian mencoba mencoret-coret, itu sebenarnya proses yang kalian harus nikmati, itu sebenarnya paling penting adalah itu yang mahal, bukan harga desain yang kalian yang mahal, tapi proses kalian yang mahal sebenarnya, sampai kalian bisa menciptakan bentuk-bentuk yang indah, komposisi yang tepat sesuai dengan kebutuhan manusia dan sesuai dengan apa yang masyarakat inginkan dan apa yang Indonesia butuhkan. Disitulah kesempatan kalian dari proses itu sebenarnya. Jadi jangan pernah berhenti untuk berpikir tentang imajinasi, tapi teruslah bermimpi gitu. Aku selalu bilang sama adik kelasku 2014 paling ya, angkatannya Kuncoro itu ya. Aku selalu bilang sama dia kalau apa ya, teruslah bermimpi, pasti. Teruslah bermimpi apapun, kalian merubah apapun, kalian merubah kampus. Aku sampai pernah mau merubah sistem kampus waktu itu sering banget, makanya ditentang sama dosen-dosen kan. Kalau aku nggak pernah mencoba, kapan lagi aku bisa tahu hasilnya. Jadi aku akan terus mencoba terus, gagal ulangin lagi. Dan beberapa orang bilang,
sampai aku di titik ini ada yang tanya, udah mas sampai segini doang mas Oni yang lakuin, aku bilang enggak gitu ya, aku nggak akan pernah berhenti sampai kapanpun, aku bakal terus menggapai mimpi, aku akan terus berimajinasi pastinya di dunia desain ya, di lingkup desainnya gitu. Kalau di bidang lain pasti pasti aku banyak belajar sama orang yang lebih ahlinya lah pasti gitu. Duh sorry panjang bro, ada lagi nggak? Mungkin mulai diskusi aja kali ya Mas. Ya ya, boleh boleh. Nah, kalau dari aku sendiri paling gitu apa, menyinggung yang awal tadi yang Mas Tony bilang tentang challenge itu, berani untuk challenge. Ah, ah. Nah, mungkin kita untuk berani itu nggak hanya asal berani melangkah maju, nggak asal asal salah langkah nanti ke depannya. Mungkin modalnya yang kita perlu siapkan selain mindset dan mental, mungkin planningnya dari untuk mencapai goalsnya itu kayak gimana Mas? Oke, jadi untuk mempersiapkan ini ya, menerima challenge ya. Jadi jadi aku sebelum jauh seperti itu tuh ada ilmu agama nih. Kebetulan aku Muslim, jadi di Muslim tuh pernah beberapa orang termasuk keluarga aku tuh bilang, eh, Gusti Allah tuh nggak mungkin ngasih sesuatu hal di luar atau di dalam kapasitas kalian. Di luar kapasitas, sorry. Jadi di luar kapasitas kalian. Jadi Gusti Allah akan ngasih kalian sesuatu hal memang sesuai dengan kapasitas kalian. Masalahnya adalah ketika ada beberapa orang yang tanya selalu sama dirinya bahwa kenapa ya aku belum ada challenge yang datang ke aku terus aku terima gitu. Karena jawabannya adalah karena kalian belum mempersiapkan alat perangnya. Kalian belum mempersiapkan mindsetnya, kalian belum mempersiapkan skillnya, kalian belum mempersiapkan mentalnya gitu, kalian belum mempersiapkan apapun. Ketika itu udah siap sebenarnya Gusti Allah kan kasih sebenarnya itu tuh ada tertuliskan gitu. Ketika kalian sudah siap, udah tahu nih Gusti Allah itu udah tahu segala hal, kalian akan dikasih pastinya. Gitu. Masalahnya kalian siap gak gitu. Kalian udah nyiapin semuanya nggak? Sama seperti kalian mau perang. Eh emang emang mental doang cukup ya. Kalau kalian di sniper dari jauh mati bro, itu kan enggak gitu. Jadi ketika kalian perang 1 atau 2 jam sebelumnya, kalian harus mempersiapkan senjatanya, perisainya, strateginya. Kalian ke kanan apa ke kiri, lihat musuhnya jauh, ada yang dekat, ada yang kanan, ada yang kiri. Kalian harus persiapan itu sebenarnya gitu. Sama kayak di desain, ketika aku menerima challenge di Jakarta, aku melihat suatu hal. Sebelum aku shake hand di Jakarta, aku bilang sama CEO-nya Lifetime, kasih aku waktu beberapa jam, nanti aku jawab. Ya, oke. Okay. Aku jawab, sebelum aku jawab, aku kebetulan masih di hotel ya, di restoran hotel, dia cabut, aku kamar. Aku kamar tuh aku nelpon teman-temanku di Jakarta. Jadi beberapa temanku tuh ada yang desainer, terus ada artis juga. Kebetulan aku punya teman artis di Jakarta. Terus ada ini kerja di Mayora. Mayora tahu ya, Mayora ya, Mayora Group gitu. Jadi sahabat-sahabat terdekatku aku telepon gitu. Aku selalu tanya, pantas nggak aku di Jakarta? Karena mereka tahu aku gitu. Karena mereka tahu aku betul dari kecil aku gimana itu mereka tahu betul. Pantas nggak aku di Jakarta? Terus semua dari yang aku tanya dan mereka bilang pantas. Kamu cocok di sini. Karena aku masih tesnya di Bali, bro. Aku masih kayak challenge-nya masih di Bali. Beneran kayak karena di Bali masih desain-desain dari internasional masuk ya, desainer atau arsitek internasional masuk ke Bali gitu. Jadi aku merasa tertantang bahwa nggak bisa nih dijajah nih, aku harus bener-bener gerak nih dan lain-lain gitu. Itu masih ada jiwa-jiwa seperti itu. Cuman pas aku ditarik tawaran ke Jakarta tuh tanya dulu sama beberapa temanku, pantas nggak dengan mindset sama jiwaku bener-bener kayak mau untuk bertarung nih, aku di Jakarta patut nggak? Beberapa temanku bilang bahwa aku apa namanya, lebih baik di Jakarta. Terus akhirnya setelah beberapa jam kemudian aku bilang aku mau, terus minggu depan aku pindah. Aku langsung minggu depan aku pindah. Terus dia kaget, CEO-nya Lifetime tuh kaget, wah jangan minggu depan bro, 2 bulan apa 3 bulan lagi gitu, lupa. Aku bilang kamu kasih challenge, aku kasih challenge balik.
Ada orang nantang aku nih, aku nantang balik pasti. Mau nggak gitu. Jadi boso Jawa itu apa ya? Apa? Kayak tatak gitu, kayak hah 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 gitu karena emang alasannya aku nggak mau nunda masa depan pastinya. Aku nggak mau nunda masa depan, ngapain aku mundurin 1-2 bulan masa depan, ngapain? Kalau bisa besok, kalau bisa hari ini. Gitu. Ada beberapa yang harus kita rubah hari ini dan itu menjadi kelemahan kita, hari ini kita rubah. Gitu. Jangan pernah takut perubahan lah intinya. Berubah. Setiap hari harus berubah pokoknya. Nah, beberapa yang harus disiapkan sebenarnya dari balik ke diri kalian sendiri. Kalian berkaca coba. Berkaca apa yang menjadi kelemahan kalian. Gak usah jauh-jauh. Di dalam circle kalian sebenarnya apa yang kalian tidak mampu dari teman kalian. Kalian bisa pelajari itu. Ketika kalian tidak mampu, mulai belajar sama teman kalian. Kalau misalnya masih malu ya, masih malu untuk berkoneksi sana sini, mau bergaul di sana sini, coba berkaca dari satu circle dulu aja nggak masalah. Nanti circle-nya mulai digedein. Nanti lingkarannya mulai digedein lagi gitu. Kalau aku tipe orang yang di satu circle tiba-tiba aku langsung gedein. Aku mau dong berteman sama dia gitu. Gimana caranya? Gini nih caranya, itu tuh anak UMS arsitek tuh aku berapa orang yang kenal banyak loh anak arsitek UMS. Dari satu orang, terus kenal ke circle, kenal ke himpunan, kenal banyak banget bro. Jadi gimana caranya? Aku mau dong kenal sama himpunan gitu. Buat apa gitu? Biar aku mengcompare himpunan isi sama himpunan UMS gimana. Gitu. Dari situ temanku banyak gitu. Jadi dari situ aku uh, berani ngobrol sama orang karena aku udah berkomunikasi sama ratusan orang gitu. Jadi aku nggak pernah takut untuk ngobrol sama orang apapun, nggak pernah down mental ataupun harus bagaimana ngobrol sama orang, ya udah santai aja begini, bentukanku ya udah begini gitu. Jadi kayak udah melatih komunikasi dengan terbiasa, mungkin ya aku jadi komunikasi dengan terbiasa. Jadi kayak uh, itu salah satu yang harus kalian gunakan, bahwa mencoba berhati-hati untuk berkomunikasi dengan orang, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang lucu, ataupun mana yang tidak lucu. Itu jadi kayak harus tahu lawan bicara kalian seperti apa. Itu komunikasi yang baik. Ketika kalian bernegosiasi ataupun menjalin satu kontrak sehingga rekan kalian mau percaya sama kalian, disitulah kalian harus berhati-hati. Menerima challenge dan nggak hanya dari sebuah skill, mindset merubah kalian, eh, apa namanya, mindset merubah kalian. Jadi aku ada kata-kata nih. HP ku, bentar ya, aku buka ya. Aku ada kata-kata bagus. Ini kalau masif nih. Jadi circle of sukses. Jadi ada circle sukses. Hal pertama yang kalian pikirin adalah hati. Jadi kalau aku sendiri tuh banyak keluarga sama lingkunganku tuh pesan bahwa ketika harus ngelakuin sesuatu tuh niatnya ibadah gitu. Niatnya bener-bener ibadah. Aku kerja begini banting tulang, montang-manting sampai nggak tidur, ataupun sampai lari sana sini sampai ngoyo gitu, segitunya banget. Ibuku sampai kayak gitu bilangnya, soalnya sampai segitunya banget. Terus sebenarnya kamu cari apa sih gitu? Ya niatku ibadah tuh dengan arti beneran mau ngasih hal yang terbaik untuk Indonesia ataupun untuk dunia. Bahwa uh, aku belum ini bro, aku belum pernah dengar desainer terkenal yang Muslim gitu loh. Itu belum dengar. Aku pengen banget nih. Jadi aku perwakilan, karena aku Muslim, jadi aku pengen bener-bener desainer Muslim tuh beneran bisa kok jadi desainer gitu loh. Jadi aku pengen, tujuanku sampai hari ini ya, jadi emang gimana caranya aku sebagai Muslim terus aku bisa menjadi desainer gitu. Karena desainer yang terkenal di dunia tuh kayak A, B, C, dan E itu kayak harusnya Muslim juga bisa, ataupun agama apapun harusnya tuh bisa gitu kalau dari aku ya. Jadi aku niatkan dari hati, betul-betul dari hati, bahwa aku bekerja kayak begini tuh jadi desainer karena niatnya ibadah, mengedukasi orang, memberikan manfaat yang terbaik bagi orang gitu. Jadi aku nggak pernah nyembunyiin sesuatu ilmu dari kalian atau dari siapapun. Kalau mau belajar ayo gitu, kalau mau pengen tahu tak kasih tahu, kalau mau belajar ayo gitu. Nggak pernah tuh aku nyembunyiin sesuatu hal, dari hati.
Jadi ada siklenya ya. Jadi ada beberapa nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 nih. Dari hati, ketika hati kalian baik, ketika hati kalian bersih, ketika hati kalian tidak buruk, dan niatnya bener-bener baik, hati itu akan merubah pikiran. Jadi pikiran kalian akan berubah pasti. Jangan pernah mengandalkan pikiran, tapi mengandalkan hati, karena hati yang lebih baik daripada pikiran. Hati yang baik akan merubah pikiran kalian menjadi lebih baik. Hati yang baik akan memudahkan kalian untuk berimajinasi atau mencari sebuah ide. Gitu. Karena tulus niatnya. Karena benar-benar dari hati gitu loh. Jadi coba mulai menggali dari hati sebenarnya. Hati kalian harus gimana sih? Lebih dalam, bro. Itu kan emang agak susah soalnya tentang hati. Kamu pelajarin aja di googling cara mempelajari hati. Gitu-gitu. Terus dari pikiran, setelah hati, terus akan merubah pikiran, dari pikiran akan merubah attitude. Itu dengan otomatis, attitude kalian akan berubah. Dari attitude akan merubah kata-kata. Jadi kata-kata akan berubah dengan sendirinya. Ketika aku menghadapi kalian di berapa orang sebanyak ini sekarang, beda ketika aku ngobrol sama ibuku, pasti beda. Beda aku ngobrol sama istriku, pasti beda. Aku ngobrol sama bisnismen di luar sana, pasti beda. Jadi bisa menempatkan di mana kata-kata yang benar dan baik. Gitu. Kita tidak bisa mengcopy dengan karakter kita sendiri bahwa kata-kata yang baik menurut kita itu ya udah pasti bagi orang lain baik, nggak bisa gitu. Ketika ada ribuan karakter orang, aku harus menyiapkan kata-kata ribuan karakter supaya orang itu nyaman dengan kata-kataku. Hati-hati gitu. Oke, dari kata-kata akan merubah sikap. Sikap kalian akan berubah drastis. Jadi dari kalian yang duduk sembarangan ketika kalian ngadepin orang, itu akan berubah dengan sendirinya pastinya. Jadi kalau misalnya kalian berhadapan dengan orang se-level atau tinggi atau rendah, pasti akan berubah dengan sikapnya. Dari sikap akan merubah karakter. Karakter juga akan berubah, jadi kayak lebih dewasa mungkin, ada lebih kayak slow, ada agak lebih kayak calm down gitu-gitu dan lain-lain. Dari karakter merubah action, jadi actionnya akan berubah pastinya. Dari action terakhir akan menjadi sukses. Jadi ada 8 circle kan. Ada 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 8. Ada 8 circle. Dimana memang satu formulanya adalah hati. Jadi jangan pernah jadi kalau misalnya kalian di perusahaan ya, kalian mesti lihat visi misinya apa dulu dan lain-lain. Sebenarnya visi misi itu dibentuk karena memang dari hati, tujuannya apa, terus dari pikiran yang akan mendukung dari hati kalian gitu-gitu. Jadi visi misi kalian pribadi sebenarnya apa gitu. Kalian tuh mau kemana sih sebenarnya? Itu harus dipegang dulu, baru kalian menerima challenge-nya. Jangan tiba-tiba kalian menerima challenge terus challenge-nya jadi chef ya. Ya jauh lah. jangan menerima challenge chef kalau kalian memang tujuannya bukan di chef. Kalau emang tujuannya di chef mah nggak apa-apa, aku bilang mah. Tapi tata dulu, beneran nggak visi misi kalian di situ. Visi misiku di saat TA, aku bilang aku tidak akan menganggur 1 bulan, aku nggak akan nganggur. Gimana caranya? Itu visi misiku. Terus visi misi itu akan selalu berubah dengan seiring waktu. Terus sebelum aku lulus juga, aku menyusun gimana caranya beberapa tahun kemudian aku jadi head senior designer. Gimana caranya? Aku mulai cari tahu di YouTube, desainer tuh macam apa, head itu artinya apa, manager itu artinya apa. Itu tuh dari zaman kuliah. Dan dari zaman kuliah pun juga ketika ada masalah tentang pameran, tentang tentang apapun, tentang harus birokrasi ke dosen atau birokrasi ke mall dan lain-lain, itu aku maju pasti. Kalau ada teman-temanku nggak ya di situ, itu ada seangkatanku dan lain-lain kayak Krisna, Henggar, itu tuh aku pernah di saat itu semester berapa ya? Aku masih kecil itu mah. Semester 4 kalau nggak salah. Di saat semester 4, aku merubah kata-kataku menjadi lebih dewasa untuk mempresentasikan itu ke mall, ke pihak manajer mall. Dia sebenarnya dia nggak mau, pertama itu bener-bener nggak mau, 2 kali nggak mau, gara-gara beberapa teman-teman maju. Terus ya udahlah aku ambil, cuman aku kasih tahu dulu kenapa sampai dia nolak, kamu ngomong apa gitu. Aku ngomong gini nih, aku ngomong gini gini gini, oke aku rubah, aku nggak akan pesan kayak gitu lagi. Udah aku berangkat tuh berdua tuh, sama siapa sih namanya, lupa aku. Ada 1 orang pokoknya. Udah, terus aku berangkat, aku merubah bro, cara posisi dudukku berbeda, cara menyampaikanku berbeda,
caraku menawarkan sebuah exhibition di mall mereka berbeda. Aku bener-bener bilang, Pak, di mall mana sih itu? Daerah Solo Baru itu loh. Hartono ya? Ya, Hartono Mall ya? Ya, Hartono Mall itu, aku bilang sama dia, Pak, di Solo itu belum pernah ada 1000 karya yang dipamerkan loh. 1000 karya, bayangin. Itu belum ada karyanya apa aja, belum. Aku cuma ngasih layout, aku cuma ngasih tahu ada 1000 karya di situ. Belum pernah loh, Pak, sebelumnya. Bapak boleh cari tahu deh dari tahun ke tahun 1000 karya desain. 1000 karya desain itu kalau misalnya kita totalkan memang 1000, beneran 1000 gitu. Gimana tuh Mas? Jadi 1000 itu ada begini Pak, ada begini, ada begini. Kalau Bapak nggak percaya, H-1 kita instalasi, Bapak hitung deh tuh 1000. Bener 1000 nggak tuh? Gitu. Nggak mungkin ngitung lah dia. Pastinya. Jadi aku cuma bilang bahwa memastikan bahwa aku beneran. Ketika aku ngasih tahu tentang itu kebenaran, dia akan timbal balik, oh iya juga gitu, oh iya juga gitu. Jadi eh, eh, ngomong tuh ngomong tuh bisa bisa merubah mindset orang lain sehingga mereka percaya sama kita. Dan beneran di pameran 1000 bro. Jadi kalau dihitung sama kursinya, desain kalian, sketsa, terus dari produk, furniture, market, semuanya di total itu beneran 1000 gitu. Jadi waktu itu pameran bener-bener kecil-kecilnya itu dihitung dan lain-lain itu beneran 1000. Jadi kita kasih dan lain-lain, waktu itu kita ditolak. Akhirnya kita pameran dalam waktu berapa hari, malah pihak mallnya malah mau lanjut pameran kita karena banyak orang berdatangan untuk melihat dan tertarik. Sampai ada beberapa kelas kita dapat proyek, gara-gara itu dapat proyek. Berapa ya? Banyak banget itu proyek kita dapat itu kak kelas. Karena kita baru semester 4 kalau nggak salah, semester 4 iya. Gitu. Jadi selain mental, itu yang 7 poin tadi yang aku sampaikan bahwa visi misi kalian sebenarnya apa menjadi desainer. Desainer macam apa? Desainer tuh banyak loh, desainer interior tuh banyak loh. Desainer interior etnik, tropical, modern, atau apa. Zaha Hadid menciptakan desain benar-benar futuristik, ya kan? Terus Jaya Ibrahim menjadi interior designer dari belajar dari luar, terus dia balik ke Indonesia, dia membawa nama Indonesia, dia membawa tes Indonesia menjadi lebih baik gitu. Hadi Prana membawa tes Indonesia menjadi lebih baik pastinya. Nah kalian arahnya kemana? Kalian bener-bener mau jadi desainer macam apa dulu gitu? Kalau mau macam desainer ya kitchen ya udah pelajari kitchen ya monggo, kita nggak bermasalahkan mau itu mikro ataupun makro sebenarnya. Mau sekecil apapun, mau sebesar apapun itu menjadi impian kalian, tapi beneran sungguh-sungguh. Kalau emang spesialis di kitchen ya sudah, kalian bener-bener mempelajari kitchen beneran. Kalau emang di backdrop ya udah di backdrop aja. Kalau emang tujuannya ke situ ya visi misinya. Jadi tergantung dari kalian sudah menyusun itu nggak step by step. Kalian sudah menyusun masa depan bener-bener poin per poin nggak? Bahwa di luar sana banyak desainer yang menjadi kompetitor kalian, tapi kalian lebih unggul duluan karena kalian sudah tahu dan matang tentang proses kedepannya bagi kalian sendiri. Kalian mau jadi desainer macam apa? Gitu. Itu dari aku sih. Oke, terima kasih Mas Oni. Hmm. Sekarang waktunya kita sesi tanya jawab dan diskusi dengan peserta webinar. Mungkin dari teman-teman peserta webinar ada yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi dengan Mas Oni. Boleh. Silakan. Jangan tanya saya single ya, saya udah nikah. Ini tanya single lagi. Ini tanyanya lewat ini ya, di chat ini ya. Bisa chat atau bisa nanti ngobrol langsung. Oh. Ini ada berapa orang sih? Ada 62. 62. Ada yang aku kenal nggak ya? Ada Mas Arif Zainuddin loh di sini. Mas Arif. Mas Arif nonton dan aku sepurane kalau bisa ada senior sebenarnya harus diundang nih. Melangkahi senior menjadi pembicara, mohon maaf. Oh ini Mas, ada yang mau tanya via Ayu. Boleh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Ayu dari Angkatan 19. Mau
minta pendapat Mas Oni aja sih tentang keresahan dari kita. Jadi dalam dunia kerja interior design itu kan besok terbagi menjadi beberapa divisi yang terbagi menjadi beberapa divisi gitu kan. Nah, sedangkan masih banyak mahasiswa itu yang kadang nggak tahu passion kita tuh apa sih, terus kita tuh mau jadi apa besok gitu. Kadang muncul rasa ketakutan tentang masa depan itu sendiri gitu, Mas. Nah, pada waktu mahasiswa itu, halo? Ya, halo. Kedengaran kan? Dengar. Nah, pas waktu mahasiswa, Mas Oni jadi mahasiswa itu pernah nggak sih berada di posisi Mas Arif Zainuddin. Nah, gimana Dia Ayu, Mbak Dia Ayu? Oh iya. Gimana? Ulangin lagi boleh nggak? Oke. Halo. Ya. Nah, aku mau tanya ke Mas Oni, dulu waktu posisinya sebagai mahasiswa itu pernah nggak sih ngalamin hal seperti itu atau berpikiran seperti itu, dan hal apa yang Mas Oni lakukan agar ketakutan-ketakutan itu bisa hilang, dan mungkin hal apa yang bisa dipersiapkan untuk kedepannya gitu, seperti itu. Jadi mengatasi keraguan mau jadi apa nih gitu ya? Iya, seperti itu Mas. Oke. Jadi mengatasinya gampang, tinggal pulang, tidur, bangun pagi, ngopi, selesai. Oh, bercanda malam. Enggak. Jadi, aku jujur aja aku pernah mengalami itu di tahun semester 2. Kalau nggak semester 2, semester 1. Si Mbak Diah ya. Semester 1 pernah, karena aku merasa nggak sesuai dengan passion. Karena aku dari kecil seni rupa, Mbak. Aku beneran pelukis dari sama abangku tuh beneran ngelukis dari zaman TK malah aku ngelukis beneran. Jadi aku merasa kayak aku masih tetap mau di seni rupa daripada di desain. Itu sempat karena aku udah ngerasa bahwa nggak bisa keluar dari warna-warna cat-cat begitu tuh aku kurang bisa untuk mempelajari tentang akademik lah gitu. Sementara di desain kan masih kayak ada fisika bangunan, ada apa, itu aku benci ya gitu-gitu. Itu masih semester awal tuh aku masih kayak benci gitu loh. Nah, udah sampai akhirnya aku memutuskan, aku cerita sama bapakku nih, aku cerita bahwa aku nggak mau lanjut, aku mau ke seni rupa aja, aku mau balik lah, pokoknya nggak sesuai dengan passionku dan lain-lain, karena aku pengen lukis masih aku pernah. Terus bapakku bilang bahwa aku lupa kata-katanya bagus waktu itu, bapakku bilang dari sekian proses yang sudah kamu jalanin itu sebenarnya kamu belum sejauh itu mempelajari tentang desain interior gitu. Karena bapakku bilang bahwa di zaman sekarang itu Indonesia tuh butuh untuk mencari desainer terbaik di interior di Indonesia. Itu bapakku sempat bilang seperti itu. Jadi kayak dia tahu betul peluang untuk kedepannya itu adalah interior design gitu. Dan beneran real ketika aku lulus tuh banyak banget orang yang cari interior loh. Kalau lihat lowongan interior tuh banyak banget tuh. Lowongan interior ya. Jadi kampus interior itu lebih sedikit daripada kampus arsitektur. Kampus interior itu lebih dikit loh daripada bisa dihitung. Kalau tiap kota tuh hampir ada arsitektur kan. Tapi interior nggak banyak. Zamanku tuh cuman berapa ya? Cuman 13 apa kalau nggak salah. Dan itu cuman kampus-kampus tertentu. Di Semarang aja nggak ada kampus interior kok. Kota besar loh padahal. Jogja aja cuma satu diisi. Di Solo ada UNS, ISI, sama Sahid kalau nggak salah. Universitas Sahid ya. Nah, itu di Solo 3. Jadi, apa namanya, bapakku ngasih tahu bahwa ketika peluang, ketika jurusan itu menjadi minoritas di Indonesia, tapi itu akan menjadi peluang kerja yang bagus ketika kalian sudah lulus, tapi dan beneran nyata. Terus aku mulai pelajarin lagi bahwa bisa nggak sih mencampur adukan nilai seni di desain interior, ternyata bisa. Dari situ aku tetap jalan.
Jadi kalau kamu tanya passionku sebenarnya apa, sebenarnya aku passion lebih ke seni. Aku bener-bener kalau mengagumi karya tuh, wah gila gitu-gitu. Jadi artinya apa? Aku lihat tentang description-nya, terus aku melihat kata-kata yang mau disampaikan tentang dia itu bener-bener aku bener-bener tertarik akan hal itu sebenarnya. Terus yang kedua, ketika ketika memang kalian bingung tentang harus menjadi apa sebenarnya, eee, jangan pernah memikirkan hal itu kembali ketika kalian sudah di titik ini sekarang. Jadi kalau sebenarnya ya, kalau kalian tanya aku nih, mau nggak mau, kalian tetap masih di jalan interior. Kalau misalnya udah terlanjur mau TA misalnya, ya kalian mau nggak mau harus menyelesaikan interior dong. Kalian mau nggak mau kalian harus menjadi lulusan SDS dong, sarjana desain pastinya. Cuman yang kalian harus cari tahu adalah passion kalian di interior, kalian kalian bener-bener di bidang yang mana nih. Interior banyak ya, ada dekorasi, ada furniture, ada interior design beneran, ada anak 2D, anak-anak visual, terus ada beberapa hal macam divisi yang sebenarnya banyak yang bercakupan dengan interior. Ada lapangan, teknis, kalian ngurusin material, plumbing, titik lampu, ME, apa wiring diagram gitu-gitu tuh kan banyak tuh. Di interior tuh nggak sesempit itu sebenarnya. Interior tuh nggak yang kalian cuma ngedesain interior selesai gitu. Sebenarnya nggak. Di interior tuh dipecah kembali. Ada lighting, ada kabinet, ada furniture, ada ME, ada orang lapangan, ada 3D visual, ada banyak macam lagi, sehingga kalian tahu arahnya kemana sebenarnya. Kalau misalnya kalian memang bingung di dalam interior itu sendiri, kalian mulai pelajarin semua hal tentang itu. Semua hal yang berkaitan di interior sebenarnya kalian mau di mana nih gitu. Kalau misalnya bidang lain, takutnya ketika Mbak Diahayu menanyakan sekarang di titik ini tuh takut ternyata tiba-tiba di tengah jalan passionnya chef lagi. Waduh, bingung juga. Kalau passionnya chef mau ngomong apa aku coba. Jadi kalau misalnya lingkupnya interior itu yang aku sebutin bahwa di dalam interior masih banyak betul yang harus kalian kalian capai. Jadi jangan pernah bilang interior itu terlalu mikro ya. Interior itu kompleks, banyak banget yang harus kalian pelajari sebenarnya. Nah, tapi kalian passionnya lebih kemana? Mencari passion itu sebenarnya kalian mulai mencari tahu dari semua hal tentang itu. Mencari tahu semua hal tentang itu. Ketika kalian sudah mencari tahu semua hal tentang yang sudah aku sebutkan tadi, kalian baru tahu tuh di mana tertarik kalian, di mana minat kalian, disitulah kalian mulai pelajari betul. Kalau misalkan di lighting, lighting itu banyak loh ya. Jangan kalian kira cuma naruh lampu selesai. Woi, lighting itu desainer. Lighting itu di Hadi Prana divisi sendiri. Lighting itu Darmawan Group, Lumina, terus banyak itu beberapa di Indonesia tuh banyak loh konsultan lighting. Lighting tuh sampai degree-nya. Luasannya begini, mengerucut begini. Kalian kalau misalnya ngerender tahu IS kan? IS itu ya. Nah, itu tuh dari konsultan lighting. Itu begini, begini, apa menyebar, apa ke bawah, dan lain-lain itu berdasarkan degree-nya, Kelvinnya berapa. Dan sementara ini kan aku juga melajarin kayak gitu-gitu. Terus titiknya seberapa banyak. Yang harus di spot artwork-nya, padded-nya, atau meja diningnya. Kalau meja dining tuh titik lampunya beda nggak sama kamar? Beda. Terus strip light, Kelvinnya berapa? Sama yang foyer sama apa enggak? Oh ternyata sama, gitu-gitu. Jadi mulai mempelajari tentang interior itu sendiri, cuman kalian benar-benar cari tahu lebih dalam lagi tentang interior, sebanyak apa dan seterpecah apa interior itu sendiri. Baru kalian bisa menentukan. Gitu. Udah terjawab belum Mbak Dia? Sudah Mas, makasih. Sip. Sama-sama. Oke, untuk Ayu. Selanjutnya tadi ada yang present dari Mas Taufik. Siapa? Mas Arif ya? Taufik, Mas. Hah? Taufik, Mas Taufik. Mas Arif juga. Oh, mungkin Mas Arif ya. Ada. Halo Mas Dani, apa kabar? Lama ya ketemu ya. Mas Zainuddin suaranya mantul Mas. Itu ada dua ya? Ada dua Zoom ya? Kayaknya. Salah satunya dimatiin sih Mas, mantul suaranya. Ada dua Zoom itu. Matiin dulu yang.
Udah. Mas Arif apa kabar? Ini Mas Arif 2010. Alien. Nah, Mas Arif sehat, Mas. Ya, baik-baik. Gini Mas, tadi Mas Tony sempat challenging masalah apa merubah kampus gitu. Nah, menarik juga. Nah, sebenarnya menurut Mas Oni yang sekarang sudah jadi profesional ya dunia kerja itu, kira-kira yang kurang relevan gitu. Menurut Mas Oni apa sih yang sudah diajarkan di kampus dan yang kira-kira harus diimprovisasi nih di bidangnya Mas Oni? Mungkin segitu aja buat sharing sama teman-teman. Maksudnya yang harus diimprovisasi untuk kurikulum di kampus atau gimana? Ya menurut Mas Oni aku nggak tahu kan. Tadi kan Mas Oni nggak bilang secara detail. Apanya gitu loh yang improve yang kira-kira kurang gitu apa aku nggak tahu kan Mas Oni nggak bilang tadi. Yang kurang relevan itu apa? Oh yang dari kampus atau gimana? Dari kampus. Iya, yang di kampus. Maksudnya yang di kampus yang Mas Oni pengen ada improvisasi itu dalam hal apa? Oh. Jadi itu gara-gara apa sebenarnya internal sih. Itu aku Pak Marno, Pak Fajar, siapa lagi? Pak Indarto. Itu sedikit cerita ya. Waktu itu tuh emang pas aku mau lulus tuh aku bilang gini. Di UI itu kalian tahu nggak TA-nya apa? Kalau kita kan TA-nya begini. Kalau kita kan TA-nya buat suatu cakupan satu daerah public space dijadiin apa? Waktu itu aku ngambilnya action figure. Jadi action figure center di mana memang store atau apa namanya? Ketika memang penjualan itu ada terus menaungi komunitas yang ada di Surabaya waktu itu. Terus nah, di saat aku proses TA seperti itu, aku melihat sebuah celah dan aku mulai bertanya-tanya sama kampus lain. Kan aku teman kan ada beberapa yang di UI, terus aku tanya di UI, ITB itu aku tanya. Di UI melajarin apa sih? TA-nya gimana sih? Kalian tahu nggak TA-nya apa? TA-nya balkon tau. Di UI itu TA-nya balkon. Ya udah balkon, beneran balkon. Dia menganalisa balkon. Balkon yang baik itu seperti apa? Itu beneran bro ternyata. Terus udah oke, terus dia menceritakan, wah serius cuma TA gitu doang. Iya, kita mempelajari tentang manusia, terhadap aktivitas manusia dan lain-lain. Jadi lebih details. Dia lebih mikro. Nah, terus yang kedua aku ngobrol sama Pak Eko. Pak Eko masih ada nggak ya di kampusnya? Masih ada ya? Masih, Mas. Bukan Pak Eko PC, Pak Eko interior ya? Iya, masih, Mas. Masih ya. Nah, aku ngobrol sama Pak Eko di saat aku masih bab 2. Aku bilang, Pak, TA kita tuh benar. TA kita sebenarnya nggak relevan. Kita tuh terlalu general sebenarnya, terlalu melingkup luas. Jadi kayak ya udah kita menaungi komunitas, kita menaungi dan lain-lain ya selesai. Habis itu cuman material yang harus kita pakai apa dan lain-lain itu maksudnya ada nggak berapa hal yang sekiranya bisa kita gali dan gitu ya, itu siap untuk kita menjadi desainer beneran karena TA kita udah mencakup di dunia kerja itu sebenarnya seperti ini gitu. Terus Pak Eko bilang apa? Sebenarnya kalau Mas Oni tanya saya gitu, saya mau merubah TA-nya jadi satu kamar aja. Jadi TA-nya cuma satu kamar selesai. Tapi kalian harus memperhatikan bahwa MCB-nya bener nggak lewat situ. Handle-nya pakai brand apa. Cara masang handle-nya gimana. Kusen bentuknya macam apa. Terus warna finishing dan lain-lain itu codingnya apa. Cara masang HPL-nya macam apa. Kabel lampunya kemana. Terus banyak kan bro. Terus padded gimana. Pemasangan mirror gimana. Keramik start point-nya macam apa. Marmer ketemu sama apa namanya parket gimana. Terus banyak beberapa aspek. Terus kalau misalnya ada profil macamnya gimana, bentuknya gimana. Nah, Pak Eko sendiri yang bilang bahwa seharusnya TA dirubah seperti itu, nggak general seperti ini. Nah, dari situ tuh di saat aku semester berapa aku ngomel sama Pak Fajar, harusnya itu nggak gini Pak dan lain-lain. Ya, aku nggak ketemu jawabannya. Aku Pak Marno harusnya itu begini Pak. Blablabla.
Nggak bisa Mas, itu kata itu udah kurikulum itu dan lain-lain. Udah nggak bisa dijawab. Ke Pak Indarto aku. Ke Pak Indarto, Pak harusnya TA itu begini-begini. Nggak, maksudnya ketika kita ditanya beneran, ketika kita mengerjakan satu objek yang dimana bener-bener sangat-sangat details, dan bener kata Pak Eko, ataupun di kampus UI yang aku ambil ya, di UI ya. Jadi menurutku ada benernya ketika kita mempelajari sangat detail dengan kebutuhan yang bener-bener harus kita pasang tuh, kita harus tanggung jawab sebagai desainer. Beneran nggak tinggi lemari itu handle-nya 100 atau 120 atau 90 gitu. Kadang anak-anak belum paham. Kadang aku masih ngajarin desainer yang baru masuk ke lifetime pun juga kadang masih salah tinggi handle lemari itu berapa. Kan kita harus mendesain sampai sedetail itu sebenarnya. Nah, itu beberapa hal yang sekiranya yang selama ini aku belum pernah diajarkan di kampus. Itu keadaan lapangan sebenarnya, Mas. Gitu. Jadi aku waktu itu kena marahnya gara-gara mau ganti judul DA-nya jadi perencanaan interior kamar kos kita. Pakai handle-nya Bloom, pakai engselnya HVL, pakai HPL Taco high end gitu-gitu. Jadi kayak seharusnya menjadi desainer udah mulai bertanggung jawab dan mulai tahu ketika bisa diaplikasikan apa enggak gitu. Kalau perencanaan kalian TA kalau 2000 tadi ada angkatan 2015 sih. Coba aku tanyain kalau misalnya TA kalian 2015 bisa diaplikasikan beneran nggak di lapangan gitu ya. Kan bisa diaplikasikan by judul doang gitu loh sebenarnya. Ya udah judul interior action figure center di Surabaya, ya udah by judul doang. Ketika ditanyain perencanaannya sematang apa, sedetails apa, sebenarnya masih berapa persen, nggak 100% gitu. Seandainya kalau TA gitu dibalik, TA itu dibalik bener-bener kita menuliskan mahasiswa dengan details, dan memang dia bener-bener bisa mempertanggungjawabkan desainnya, bener-bener objek tertentu, bener-bener real project ataupun nggak real project, it's okay, yang penting detail sampai leveling lantai dia perhatikan, alangkah lebih baik pastinya. Gitu. Thank you Mas Arif. Halo, dengar nggak? Oke, Mas Arifnya keluar. Oke, selanjutnya dari Mas Arifnya nggak ada? Mas Arifnya keluar nih Mas. Oh. Lockout. Iya. Lanjut ke Mas Taufik, silakan. Mungkin Mas Taufik bisa dengar atau tes. Di skip dulu lagi ya. Lanjut ke Bintang yang bertanya. Silakan Bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lintang Ayu Renjani dari Angkatan 19. Saya mau bertanya kepada Mas Oni, untuk fresh graduate besok, misalkan kalau mau terjun ke dunia kerja, lebih baik mana? Dia pertama kali terjun ke dunia kerja dulu yang berhubungan dengan interior design atau membuka bisnis yang berhubungan dengan interior design. Kalau misalkan mau membuka bisnis yang berkaitan dengan interior design, misalnya bagian kitchen set atau mungkin bagian dekor kamar, itu ada tips and trick gitu untuk para pemula yang mau membuka bisnis di bidang interior design. Terima kasih. Oh iya. Jadi lebih baik mana setelah lulus, kerja dulu atau langsung buka sendiri gitu ya, Mbak Lintang ya? Iya, Mas. Oke. Sebenarnya kalau kalian tanya aku sebenarnya tergantung sih, depend. Jadi kayak kalian sebenarnya kalau ikutin kata hati kalian, kalau mau ikut kerja orang dulu untuk cari pengalaman boleh. Kalaupun kalian langsung untuk buka sendiri,
sebenarnya juga boleh kalau udah punya ilmunya tentang bisnis ataupun plan kalian sendiri sebagai interior designer ataupun bisnis sendiri itu sebenarnya seperti apa ya, monggo sebenarnya caranya. Cuman kalau dari jawaban orang banyak sebenarnya lebih baik kalian kerja ikut orang dulu setahun deh minimal gitu. Dari situ kalian tahu gimana dunia bisnis interior tuh bekerja, gimana dunia bisnis interior tuh berjalan, prosesnya tuh macam apa dari A sampai Z. Sebenarnya lebih baik menurutku apa namanya, ikut orang dulu sih dalam setahun deh minimal. Tapi ketika kalian sudah mempunyai cita-cita untuk membuka bisnis interior sendiri, bisnis interior contoh konsultan ataupun kontraktor sendiri ya gitu, design and build kalian tuh macam apa sebenarnya. Kalau design and build kalian macam ya spesialis kitchen gitu loh, ya udah kalian harusnya bekerja di perusahaan interior yang berkaitan dengan kitchen doang, kan banyak tuh di Jakarta juga banyak kan. Ya udah kalian fokus di situ karena tujuan kalian memang kalian mau buka kitchen sendiri gitu. Kitchen susah loh, nggak sembarangan loh kitchen yang selama ini dibuat pakai HPL dan gitu doang, itu banyak sistemnya sebenarnya. Yang sebenarnya yang selama ini aku pelajarin tentang kitchen tuh nggak sesembarang itu. Dari tingkat ergonomis, bungkuknya manusia, terus ketinggian tangan manusia Indonesia, ataupun ketika tinggi pendek manusia itu dipelajari betul di desainer kabinet. Kabinet kan ada banyak ya, ada baik wardrobe, ada walk-in closet, kitchen, terus ada satu lagi aku lupa sih. Nah, desainer itu tuh bener-bener paham betul ketinggian dan lain-lain, tingkat ergonomisan manusia itu dia sangat-sangat paham. Jadi tergantung tujuannya. Sebenarnya ketika membuka bisnis interior macam apa dulu, kerja di situ dalam setahun menurutku udah cukup, terus udah gitu keluar. Meskipun kalian nambah 2 sampai 3 tahun terus kalian belum puas tentang ilmunya, nggak masalah sebenarnya sih menurutku. Jadi apa namanya, tergantung dari kalian sendiri sebenarnya. Kalau dari aku sendiri tidak memaksakan untuk mending ikut orang dulu dan lain-lain, enggak sebenarnya sih. Tergantung dari kalian. Kalian siap apa enggak? Kesiapan itu udah ada dari sekarang belum? Sebenarnya kesiapan itu nggak harus nunggu lulus sebenarnya. Dari sekarang, aku dulu kuliah sambil kerja loh di pasar di Solo yang habis kebakaran itu apa lupa. Aku itu sambil kerja. Dunia kerjaku tuh pengalamannya dari situ sebenarnya. Jadi mulai tahu pertama dari freelance semester 4 freelance, terus lanjut ke kerja part time itu sama perusahaan. Jadi kerjanya ngikutin jam kuliahku. Jadi habis kuliah aku kerja gitu-gitu. Tapi itu sempat masih kumpul sama anak-anak dan lain-lain, masih sering bergaul dan lain-lain, itu masih aku sempetin gitu. Jadi sebenarnya tergantung dari kalian sendiri. Udah siap betul, tapi ingat dunianya nggak semudah itu ya, nggak sesembarang itu ya. Ada hal-hal yang harus kalian pelajari dari sekarang sebenarnya. Gitu. Udah terjawab, Mbak Lintang? Sudah, Mas. Terima kasih. Sama-sama. Pertanyaannya, mungkin satu pertanyaan terakhir dari teman-teman peserta webinar yang ingin bertanya. Silakan untuk Aldi. Mungkin ada teman-teman dari peserta webinar satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup webinar pada hari ini. Oke. Kalau misalnya nggak ada, mungkin terakhir Mas Oni, closing statement dari Mas Oni untuk webinar hari ini. Silakan. Kebanyakan di sini ada mayoritas anak isi ya? Ya gila. Mayoritas anak isi nggak di sini? Iya Mas, jadi mayoritas itu semua. Ya mayoritas anak isi sebenarnya. Dulu aku pernah sempat bentrok juga. Itu kalau itu berantemnya sama Pak Marno aku berantemnya sama Pak Marno. Aku banyak berantemnya, males habis. Nggak, sebenarnya aku mencari, aku tipe orang yang mencari kebenaran. Bener nggak sih yang aku lakuin? Jangan-jangan aku salah lagi gitu-gitu. Jangan-jangan orang lain salah lagi. Jadi aku mencari satu hal seperti itu terus setiap hari gitu. Jadi menggali terus. Aku pernah bilang Pak Marno gini. Pak Marno, jawab.
apa bedanya interior di institut seni sama bedanya di universitas. Universitas itu ada 11 Maret, ada Trisakti, ada apa lagi? Interior yang ada interiornya deh. Ada kan banyak universitas. Bedanya sama di institut apa? Terus bedanya sama di institut seni apa? Kan gitu-gitu. Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang harus aku cari tahu di saat itu. Itu aku semester berapa lupa. Terus waktu itu Pak Marno ngasih tahu aku, cuman aku jawabannya lupa. Terus akhirnya aku nggak tanya. Tanya Jai. Siapa tuh? Di silent dulu aja. Di silent dulu aja, Gil. Nah, apa namanya? Ketika Pak Marno ngasih tahu, terus aku terima jawabannya bagus, cuman aku belum puas, terus aku mencari tahu di semua orang bahwa apa sih bedanya interior kita sama interior lain tuh apa bedanya? Ternyata beda. Bedanya ternyata begini. Ketika kita di Institut Seni Indonesia, ibu interioris itu sendiri adalah ibu ya. Ibu kita adalah seni sebenarnya. Ibu kita itu harusnya seni. Karena kita nggak ada arsitektur di Institut Seni Indonesia, ya nggak sih? Oke, kita lari ke universitas. UNS deh, gitu. Sebenarnya ibunya UNS apa sih? Kalau misalnya memang ada arsitektur, interior lahir karena arsitektur ada sebenarnya. Jadi ibu mereka adalah arsitektur. Kalau mau dibedainnya, beda ibu sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian mau mengacu, sebenarnya kalian ibunya kemana di seni sebenarnya. Seni itu apa? Mulailah mempelajari dari semua jurusan kalian itu sendiri. Kaya loh, kita adalah kampus yang kaya sebenarnya diisi. Di universitas lainnya yang lainnya mungkin juga kaya dengan bidangnya masing-masing, keahlian masing-masing. Nah, menurutku dengan keahlian masing-masing di universitas atau di institusi seni itu, kalian bisa menggali seharusnya kemana kalian berjalan, kemana karya kalian diarahkan, bener-bener harus kemana nih karya kalian. Kenapa aku salah satu memilih terima challenge di Jakarta ketika itu, karena perusahaan ini berjalannya stylenya klasik. Terus ada temanku musisi dari si Jogja, dia bilang bahwa semua hal tentang karya seni dimulai dari klasik sebenarnya. Jadi klasik kan tua ya, so old gitu ya udah bener-bener tua basicnya gitu. Jadi kayak mereka zaman dulu tuh sudah mempelajari tentang hal-hal tentang kesenian dan lain-lain, sehingga mereka menjadikan itu sebuah buku ataupun sebuah kurikulum gitu loh. Jadi klasik belum tentu klasik Jerman atau Eropa gitu-gitu, enggak ya. Menurutku kayak klasik ya emang bener-bener tua, jadul gitu. Ada keraton, ada apa. Jadi kenapa aku memilih untuk di Jakarta, karena memang lifetime stylenya klasik, dan aku mulai mempelajari tentang buku-bukunya, sejarahnya, sama bentuk-bentuk itu sendiri, shape dan lain-lain, dan kompetitor yang memang ahli di bidang situ, siapa penemunya, gimana profil itu terbentuk, melengkung tuh kayak gimana tuh sejarahnya aku pelajari betul sebenarnya. Jadi apa namanya, untuk dari aku sendiri, Institut Seni itu seharusnya kalian mempunyai ribuan ide sih, ribuan ide daripada bidang lain sebenarnya. Jadi kalau misalnya kalian mempunyai di sini sebagai interior design maupun di Fakultas Seni Rupa dan Desain, sebenarnya kalau misalnya kalian buntu ide nih, ya kalian harus ingat kembali bahwa kalian di sini sekarang adalah tempat di mana memang ide itu lahir. Jadi jangan pernah stuck. Kalian bukan stuck sebenarnya. Kalian cuman bener-bener sekedar kayak buntu aja, terus belum ketika mau berjalan masih mandek doang, bensinnya habis gitu. Jadi kalian cuman harus ngisi bensin ulang terus berjalan lagi. Bukan berarti kendaraan kalian mati terus nggak bisa dibenerin ulang gitu. Bukan berarti seperti itu. Jadi cuman kalian kehabisan bensin doang. Sebenarnya kalian punya ide, cuman berhenti di tempat aja gitu. Mencoba mencari tahu tentang segala hal, tentang apapun itu yang berkaitan dengan desain, mungkin sembari itu kalian bisa berjalan dengan kemauan kalian sendiri sebenarnya. Aku sih titip pesan bahwa jangan pernah takut bermimpi sih. Jangan pernah takut, sangat-sangat jangan pernah takut bermimpi. Berhenti untuk bermain-main.
Aku selalu bilang itu dari zaman kuliah sama teman-temanku juga. Berhenti untuk bermain-main pastinya. Udah cukup. Kalian udah pendidikan di Indonesia itu SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kurang tua, we tolan ya. Kan udah capek main gitu loh. Kalian kampus, kalian dikasih dunia baru, di mana dunia itu menjadi masa depan kalian suatu saat. Kalian harus mempertanggungjawabkan di titik ini sekarang sebenarnya. Nah, di situ mindsetku ada waktu itu, di situ dari bapakku sendiri ngasih tahu bahwa ini nih yang mungkin akan menentukan masa depanmu akan kemana. Bapakku bilang gitu waktu itu. Jadi pesanku benar-benar terus menggali suatu hal, even aku sampai sekarang masih sangat-sangat belajar. Aku nggak akan pernah berhenti sampai mati. Aku akan terus belajar sampai kapanpun. Aku akan terus baca buku. Aku akan terus mempelajari kompetitor. Aku terus mempelajari dunia. Aku harus menciptakan desain-desain yang gila. Aku harus menciptakan desain-desain yang baru dengan kebutuhan manusia dan kebutuhan pangsa pasar itu sendiri. Aku harus terus dan tidak akan pernah berhenti pastinya. Jadi semangat itu aku akan terus salurkan ke semua orang maupun ke generasi berikutnya, itu semangat itu akan terus ada. Gitu. Jadi berhentilah. Aku udah itu pesan ribuan kali sih aku bilang bahwa seharusnya kalian di titik dimana belajar. Jangan berhenti, stop pacaran. Karena pacaran itu haram. Jadi semangat kalian mumpung lagi fresh. Mari aku suntikan dengan doktrin ini. Dunia kerja itu tidak mudah. Dunia kerja itu mungkin akan membuat kalian menjadi stres. Kalian harus persiapkan dari sekarang bahwa dunia kuliah sekarang itu masih belum ada apa-apanya di dunia kerja sebenarnya gitu. Kalian berhati-hati aja dulu sekarang, mempersiapkan semuanya menjadi lebih baik ketika di dunia kerja, nggak kaget gitu loh. Jadi kayak, oh aku udah ngejalanin ini gitu. Itu sih. Oke, terima kasih untuk Mas Oni atas materi webinarnya pada hari ini. Yep. Sip. Kita hari ini dapat banyak banget inspirasi, banyak banget pengalaman, sharing ilmu dan pelajaran dari awal, dari cara mindset, terus visinya, terus strateginya, terus bagaimana kita mengolah link pertemanan, circle pertemanan, terus memposisikan kita nanti di lapangan kayak gimana. Sampai Mas Oni tadi sudah ngasih gambaran tentang bagaimana kondisi dari industri di desain interior saat ini di Indonesia. Mungkin terima kasih untuk Mas Oni sekali lagi atas waktunya dan kesempatannya sudah mau ngobrol dan diskusi dengan kami. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk peserta webinar pada hari ini. Semoga ilmu dari Mas Oni dan pengalaman dari Mas Oni bisa jadi motivasi sama inspirasi kita ke depannya. Dan jangan lupa besok masih ada webinar dengan narasumbernya Mas Arif Jainuddin dengan tema yang sama, desain dress, tapi kita lebih ke industri dari furnitur dan mebel.